Dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik seluruh nikmat dan karunia tersebut. Kita diwajibkan untuk mensyukuri segala nikmat yang bisa diberikan kita dengan memuji dan mengakui seluruh dalam posisinya dan kemudian menggunakan segala nikmat di jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau Allah Subhanahu wa taala utus sebagai suri tauladan bagi setiap kaum muslimin dan muslimah yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Dan diutusnya beliau merupakan salah satu nikmat yang agung, sebab dengan diutusnya beliau kita mengetahui bagaimana melakukan ibadah kepada Allah, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Olehnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan seluruh nikmat-nikmat tersebut, maka hendaklah kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Kemudian insyaallah taala melanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Abu Abdillah Amirul Mukminin fil Hadis, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-17 dari susunan kitab Al-Adabul Mufrad, dan insyaallah taala kita akan masuk di hadis yang ke berapa? Ke-18. Nah, atau di bab yang baru dalam susunan Al-Adabul Mufrad, yaitu babun yabarrul walidayhi ma lam yakun ma'siyatan. Bab yang baru, bab yang berbunyi yabarrul walidayhi ma lam yakun ma'siyatan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua sepanjang itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perlu kita pahami jemaah sekalian, semua hadis-hadis yang di awal ayat yang dibahas terkait dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan juga ancaman bagi mereka yang menyia-nyiakan hak-hak kedua orang tua, itu semuanya adalah ketaatan yang muqayyad, ketaatan yang terbatas. Ketaatan yang terbatas. Batasannya apa? Sepanjang bukan maksiat, sepanjang bukan dosa. Sepanjang itu bukan maksiat, bukan dosa, maka wajib bagi si anak untuk taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau itu maksiat, itu dosa, kezaliman, maka tidak ada ketaatan ketika itu kepada siapapun. Bukan hanya kepada kedua orang tua, tapi kepada siapapun. Nah, ketaatan kepada selain Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu disebut dengan ketaatan yang muqayyad, terbatas. Apakah ketaatan kepada ulil amri, pemerintah, ataupun kepada kedua orang tua. Nah, batasannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq.
Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada pencipta, dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya ketaatan yang mutlak, ketaatan yang tanpa batas, ketaatan yang tidak bisa ditawar, itu hanya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Nah, adapun ketaatan kepada selain Allah, itu terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada kedua orang tua sebab Allah perintahkan. Nah, kita taat kepada kedua orang tua sebab Allah mengancam siapa yang tidak taat kepada kedua orang tuanya dengan ancaman yang serius, dengan ancaman yang besar dan ancaman yang dahsyat. Nah, ini yang mesti kita pahami, bahwasanya seluruh ketaatan kepada makhluk semuanya terkait dengan sepanjang hal tersebut bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang ke-18 yang bersama kita saat ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz. Nah, qala haddatsana Abdul Malik ibn Al-Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakrah Al-Basri. Telah, kata Imam Al-Bukhari, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdul Aziz. Naam, Muhammad bin Abdul Aziz beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Abdul Malik ibn Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakrah Al-Basri. Naam, laqituhu bi Ramlah, yang saya bertemu dengannya di Ramlah. Ramlah ini salah satu kota di negeri Syam. Kalau negeri Syam sekarang ini seperti Suriah, itu Syam dulu. Nah, ini Ramlah, mungkin Ramallah. Salah satu kota di negeri Syam. Nah, qala, beliau mengatakan, haddatsani Rashid Abu Muhammad, telah menceritakan kepadaku Rashid Abu Muhammad an Syahr bin Hausyab, dari Syahrin bin Hausyab, an Ummi Darda an Abi Darda, dari Ummu Darda dari Abu Darda. Qala, beliau mengatakan, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in, telah berwasiat kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 9 hal, 9 perkara. Hujan ni. Nah, la tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta aw hurrikta. Yang pertama, jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun engkau akan dipotong atau disembelih atau dibakar. Naam, wala tatrukanna as-salata al-maktubata muta'ammidan, jangan sekali-kali engkau meninggalkan salat 5 waktu, salat yang fardu, salat yang wajib dengan sengaja. Naam, wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah, sebab siapa saja yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja, maka ia terlepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wala tashrabannal khamar, jangan sekali-kali kalian meminum al-khamar, minuman keras. Fa innaha miftahu kulli syarrin, sebab minuman keras itu adalah induk, itu adalah kunci dari segala kejahatan. Naam, wati' walidaik, taatlah kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma, meskipun kedua orang tuamu memerintahkanmu meninggalkan duniamu, maka tinggalkan duniamu untuk orang tuamu. Naam, wala tunazi'anna ulatil umur, kamu jangan sekali-kali berselisih dengan ulil amri atau pemerintah. Wa in ra'aita annaka ant, naam,
Meskipun engkau melihat, engkau merasa, engkau mengklaim bahwa engkau berada di atas kebenaran. Nah, wala tafru min az-zahab. Jangan sekali-kali engkau melarikan diri dari medan juang, dari medan jihad. Wa in halakta, meskipun engkau terbunuh, wa farra ashabuk, dan juga para teman-temanmu, teman-teman seperjuanganmu itu telah melarikan diri. Wa anfik min tawilaka ala ahlik, dan berinfaklah dengan infak yang terbaik kepada keluargamu. Wala tarfa' asaka an ahlik, dan jangan kau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Wa akhifhum fillahi. Naam, dan buatlah mereka takut itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini 9 wasiat yang Nabi, yang kata Abu Darda diwasiatkan oleh Nabi kepada beliau. Nah, dan dimaklumi Nabi SAW kadang berwasiat kepada sejumlah sahabat, ya. Nah, berwasiat kepada sejumlah sahabat. Abu Darda sendiri itu tidak diwasiatkan hanya dengan ini saja. Ada hadits-hadits yang lain yang menunjukkan beliau diberi juga wasiat yang lain. Nah, sebagaimana kita biasa mendengar Abu Hurairah mendapatkan wasiat, iya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal itu menunjukkan boleh saja seseorang mengkhususkan beberapa orang itu dengan ilmu tertentu. Nah, mengkhususkan beberapa orang dengan ilmu tertentu. Nah, hadits ini sebenarnya adalah hadits yang lemah. Letak kelemahannya adalah Syahl ibn Huwaisyib. Iya, Syahl ibn Huwaisyib dalam susunan, iya, rawinya itu perawi yang dhaif, yang lemah. Nah, itu kalau dilihat sanadnya ini. Iya. Tapi ternyata hadits ini ada syawahidnya, ada penguatnya dari hadits-hadits yang lain. Nah, seperti hadits Mu'ad ibn Jabal dalam riwayat Imam Ahmad, dan juga hadits Ummu Aiman. Iya, itu yang menguatkan hadits ini. Iya. Jalur periwayatannya itu menguatkan hadits ini. Yang kalau hadits ini bersendirian, iya, dengan jalur periwayatan seperti ini, dengan adanya Syahl ibn Huwaisyib, lemah, tidak bisa digunakan dalam berhujjah. Nah, hadits yang dengan jalur seperti ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai dalam Syarh Usul Al-I'tiqad, dan juga Imam Ibnu Majah itu mengeluarkannya sebahagian potongan dari hadits ini dalam Kitabul Fitan, dan juga Imam Al-Marwazi dalam Ta'zimu Qadris Shalah. Iya, tapi semuanya dengan jalur periwayatan yang sama dari Syahl ibn Huwaisyib. Nah, yang menguatkannya hanya hadits dari jalur periwayatan yang sampai kepada Mu'ad bin Jabal sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga hadits Ummu Aiman. Nah, ketika ada jalur periwayatan hadis menguatkan hadis tersebut, maka hadis tersebut terangkat derajatnya. Sudah paham ya? Iya, dari dhaif menjadi hasan li ghairihi. Dari dhaif, dari lemah menjadi hasan, tapi bukan hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Iya. Pernah dengar istilah itu? Biasanya cuma hasan saja. Nah, itu istilah dalam ilmu hadis. Iya, ada beberapa tingkatan, ya. Ada hadis sahih. Sahih itu 2 macam. Ada sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi memang asalnya dia adalah sahih. Nah, ada sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi asalnya hadisnya hasan. Iya, tapi ada jalur periwayat yang lain yang menguatkannya sehingga terangkat derajatnya menjadi sahih, tapi sahih li ghairihi. Nah, kemudian hadis hasan. Hadis hasan juga 2 macam. Hasan li dzatihi. Iya. Nah,
Perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan di zatihi dengan hasan di zatihi hanya pada masalah dhabt. Apa itu dhabt? Iya, kekuatan hafalan perawinya. Nah, kapan sedikit melemah, iya, tidak sempurna, dia haditsnya menjadi hasan. Nah, itu. Nah, hadits yang hasan di zati asalnya hadits yang hasan. Hadits yang hasan di ghairihi asalnya hadits yang lemah. Tapi ada jalur periwayatan yang lain yang menguatkannya sehingga naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nah, hadits yang dhaif yang tidak ada yang menguatkannya, itulah yang disebut dengan hadits yang dhaif, yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, dan ini macam-macam hadits dhaif. Iya, kita sering dengar hadits yang mungkar. Iya kan? Hadits yang syadz. Iya. Kemudian yang paling parah adalah hadits yang maudhu, yang palsu. Semuanya itu adalah hadits yang bermasalah. Nah, hendaknya seorang penuntut ilmu mengetahui hal tersebut. Apalagi mau menyampaikan hadis. Iya, mau menyampaikan hadis dia cuma baca terjemahannya saja. Nah, ini yang parah ini. Baca terjemahan doang, iya, tidak tahu isi sanadnya bagaimana, iya, tidak bisa melihat apakah itu hadits yang sahih, dhaif atau bagaimana. Kemudian dengan pede mengatakan Rasulullah bersabda. Subhanallah. Iya, dulu para sahabat itu, iya, sangat hati-hati. Begitu Nabi meninggal, mereka sangat hati-hati menerima riwayat hadis. Nah, mereka sangat hati-hati menerima riwayat hadis. Iya. Umar bin Khattab saja, iya. Nah, itu sangat berhati-hati. Iya, dalam menerima hadis, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya, ketika Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab, iya, mengatakan bahwasanya bagian warisan untuk nenek itu adalah 1/8, wah, itu sahabat yang lain tidak bisa terima. Iya. Padahal ini sahabat. Iya. Artinya apakah ada sahabat yang lain mendengarkan hadis itu dari Nabi? Nanti setelah ada Abdurrahman bin Auf yang mengatakan saya mendengarnya dari Nabi, dendam yang tidak akan pernah sirna. Iya. Pokoknya anak saya kalau dari suku Khazraj dengan anak dia kalau dari suku Aus pasti bermusuhan meskipun tidak baru kenal. Nah, tapi dengan datangnya Islam, subhanallah, dipersaudarakan dua suku tersebut. Nah, ini Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sahabat yang di akhir-akhir masuk Islam. Iya. Sahabatnya yang dulu namanya Abdullah bin Rawaha sudah masuk Islam duluan, dia belum mau. Nah, dia masih enggan masuk Islam. Nah, dan penyebab beliau masuk Islam ketika Abdullah bin Rawaha pulang dari peperangan. Iya. Bertamu ke rumahnya Abu Darda, ketemu dengan istrinya Abu Darda. Iya. Sementara Abu Darda ada di toko. Iya. Dan itu Abu Darda termasuk ahli ibadah di masa jahiliyah. Maka Abdullah bin Rawaha begitu sampai di rumah Abu Darda menanyakan mana Abu Darda. Dia lagi di toko, sebentar lagi akan pulang. Abdullah bin Rawaha masuk ke kamarnya Abu Darda. Dia lihat itu patungnya yang biasa setiap pagi dia sembah. Itu Abdullah bin Rawaha ambil kapak. Nah sambalnya itu itu patung berkeping-keping. Nah, iya, kaget itu Abu Darda lihat, subhanallah. Iya. Makanya ketika Abu Darda datang, iya, disampaikan sama istrinya itu bahwa temanmu, sahabatmu itu sudah menghancurkan sesembahanmu. Wow, nah emosi itu Abu Darda. Bukan main. Tuhanku ini kopi sambal nih. Iya. Nah, tapi masya Allah, di situ dapat hidayah dia. Bagaimana modelnya? Ternyata Tuhanku tidak bisa nabila dirinya. Tidak bisa, masa disambal dia tidak melawan. Akhirnya dia masuk Islam disebabkan itu. Nah, penyebabnya sahabatnya sendiri. Nah, beliau di akhir-akhir masuk Islam, tapi keislamannya langsung bagus. Iya, ini mirip dengan ikhwah baru belajar.
Baru belajar semangatnya tinggi. Iya. Catatannya full. Iya. Dikala ikhwah lama yang kadang datang cuma setelah muka. Cuma datang, ya subhanallah. Kadang tidak punya catatan, tidak punya hafalan. Masya Allah. Ini Abu Darda sampai Nabi mengatakan hakimul ummah. Iya, hakimnya umat ini. Dia sangat bijaksana. Dan di antara tabi'in mengatakan bahwasanya kalau anda ingin mengambil ilmu dari Nabi, ambil dari 6 orang, salah satunya Abu Darda. Nah, ambil dari 6 orang, salah satunya Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Iya, beliau direkomendasikan. Nah, masuk ke dalam Islam, subhanallah. Beliau tetap jadi ahli ibadah yang luar biasa. Sedemikian luar biasanya, iya, ibadah beliau sampai istri beliau komplain. Nah, istri beliau itu komplain. Ada disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, ketika dia masuk ke dalam Islam, Nabi itu mempersaudarakan beliau dengan Salman Al-Farisi. Iya. Salman Al-Farisi. Beliau dipersaudarakan. Iya. Nah, ketika dipersaudarakan seperti itu, Salman Al-Farisi mengunjungi saudaranya, saudara angkatnya, yaitu Abu Darda, Uwaimir bin Amir. Sampai di rumahnya Abu Darda, bertemu dengan istrinya Abu Darda. Nah, beliau melihat istrinya Abu Darda mutabazzilatan. Pakaiannya kasihan, aduh. Memakai pakaian yang kotor. Iya, tidak layak. Nah, faqala laha, maka kata Salman Al-Farisi kepada istrinya, "Ma sya'nuki?" Ada apa dengan kamu? Iya. Qalat, maka istrinya Abu Darda mengatakan, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajah. Laisa lahu hajatun fid dunya." Itu saudaramu Abu Darda betul-betul tinggal kami dunia. Dia tidak punya hajat dan kebutuhan lagi dengan dunia. Nah, bisa kedengaran suaranya? Kedengaran ya? Nah, maka faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Setelah berbincang tersebut, tidak lama kemudian datang sang suami Abu Darda. Begitu Abu Darda datang, beliau langsung menyiapkan makanan untuk saudaranya Salman Al-Farisi. Nah, beliau siapkan makanan. Faqala kul fa inni shaim. Wahai saudaraku, makan. Ayo, nah siapkan makanan. Saya sedang puasa. Bayangkan, itu ahli ibadahnya beliau. Saya sedang puasa, siapkan makanan. Qala ma ana biakilin hatta ta'kul. Tapi kata Salman Al-Farisi, saya tidak akan makan sampai engkau juga makan. Saya tidak akan makan sampai engkau juga makan. Qala fa'akala. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasa sunnatnya, makan bersama dengan Salman Al-Farisi. Nah, falamma kana al-lailu zahaba Abu Darda yaqum. Ketika masuk waktu malam, mulailah Abu Darda itu melakukan salat malam. Faqala, tapi Salman Al-Farisi mengatakan, "Nam, tidur." Nah, akhirnya Abu Darda tidur. Falamma kana fi akhiril lail. Nam, falamma kana ba'da dzalik, setelah itu, faqama, Abu Darda bangun lagi. Tapi kata Salman Al-Farisi, "Nam, tidurlah." Tidur lagi dia. Nah, maka fi min akhiril lail qala Salman, "Qum al-an fa salliya." Di akhir malam, sudah menjelang fajar, barulah Salman membangunkan Abu Darda. Sekarang saatnya salat malam. Itu Abu Darda siangnya puasa, malamnya tidak tidur, salat malam. Makanya istrinya komplain. Itu Abu Darda memang tidak ada kebutuhannya dengan dunia. Siang puasa, malam salat malam. Artinya apa?
tidak ada pedulikan juga haknya istrinya. Nah, maka keduanya pun salat. Faqala lahu Salman. Nah, disinilah fungsinya sahabat dan teman yang baik. Teman sahabat yang berilmu. Iya. Nah, Salman mengatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan." Iya. Allah itu punya hak. Dirimu punya hak. Keluargamu juga punya hak. Ya, bisa dipahami ya? Nah, fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap yang memiliki hak haknya. Allah punya hak. Haknya apa? Diibadahi. Dirimu punya hak. Haknya apa? Tidur. Makan, minum itu haknya diri kita. Iya kan? Nah, Abu Darda siang pasti puasa. Beda dengan kita. Siang pasti tidak puasa. Ya. Nah, malam pasti sholat malam. Kalau kita pasti tidur. Nah, Abu Darda tidak. Asal masuk waktu malam sudah. Tidak ada yang mina pikir. Pokoknya sholat malam sampai subuh itu. Makanya istrinya komplain. Iya, tidak pernah ditemani kasih istrinya. Ya. Wali ahlika hakkan, keluargamu juga punya hak. Istri juga butuh untuk dikelonin. Butuh untuk dibelai. Jangan sampai istri itu jablay. Jarang dibelai. Nah, ini tentunya bagi mereka yang punya istri, ya. Nah, yang belum punya ya sabar-sabar kita. Nah, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah sambil berusaha dan seterusnya. Nah, maka berikan setiap yang memiliki hak-haknya. Nah, maka fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika fa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman. Nabi pun disampaikan masalah tersebut. Nabi mengatakan Salman itu betul. Nah, Allah punya hak, dirimu punya hak, keluargamu punya hak. Masing-masing berikan haknya. Iya. Ini sengaja saya sebutkan jemaah sekalian. Iya, terkait dengan sahabat Abu Darda. Naam, supaya kita mengambil pelajaran. Kadang kaum muslimin subhanallah tidak memahami hak-haknya. Mana haknya Allah, mana haknya dirinya, dan mana haknya keluarganya. Kadang tidak dipahami itu. Naam. Tiba haknya Allah mau ditunaikan, iya, dia masih sibuk dengan haknya dirinya. Apa itu? Tidur. Iya. Padahal sudah tiba masanya hak Allah ditunaikan. Salat subuh misalnya, ya, itu sudah tiba masanya hak Allah ditunaikan, dia masih menunaikan hak dirinya, tidur. Iya. Nah, atau iya, tiba hak Allah untuk ditunaikan, dia masih sibuk menunaikan haknya keluarganya. Sibuk ngelonin istri, belai istri dan seterusnya. Padahal sudah azan berkumandang ini. Iya. Nah, sibuk. Ini tidak paham mana hak yang mesti didahulukan pada waktu-waktunya. Iya. Dan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak-anakmu, keluargamu, hartamu membuatmu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Keluarga punya hak. Iya, Allah juga punya hak. Ketika tiba haknya Allah, dahulukan haknya Allah. Meskipun hak keluarga itu wajib, tapi ketika bertemu dengan haknya Allah didahulukan. Nah, ini ketika bertemu dengan hak keluarga yang juga wajib. Bagaimana kalau bukan hak keluarga? Bukan juga hak diri kita. Iya, apa itu? Iya, asik media sosial. Iya, sibuk update status. Sudah diupdate 5 menit lalu, kayaknya kurang pas updateannya, diupdate lagi. Tidak ada yang like, ganti update-nya lagi. Terus demikian. Sibuk. Iya, mulai bangun tidur yang dipegang HP. Nah, sampai dia tidur kembali.
Subhanallah. Istri, iya, nomor 18. Nah, ini tidak lain jemaah sekalian. Hendaknya seorang muslimah menempatkan setiap hak-hak itu pada tempatnya. Nah, Abu Darda ahli ibadah, beliau ditegur. Iya. Nah, baik, semoga kita mendapatkan pelajaran dari kisah Abu Darda tersebut. Iya, padahal kita maklumi ya, namanya sholat malam itu kan sholat yang paling utama, sholat 5 waktu. Pahalanya luar biasa. Iya, tapi ternyata ketika hak diri tidak ditunaikan, tidak tidur, iya kan? Maka itu merupakan bentuk menzalimi diri. Nah, meskipun hendak menunaikan haknya Allah diibadahi. Iya, maka sekali lagi kita mesti melihat, mencermati mana hak-hak yang mesti kita tunaikan. Nah, sebab Allah punya hak, Rasulnya punya hak, manusia di sekeliling kita masing-masing punya hak. Iya, keluarga kita, anak istri punya hak. Nah, tetangga kita juga punya hak. Tempatkan semua hak-hak mereka sesuai dengan tempatnya. Nah, baik. Ini sebagai motivasi untuk kita semua. Nah, Abu Darda mengatakan, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Telah berwasiat kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Masih lama jadi? Iya. Rasulullah mewasiatkan kepadaku dengan 9 perkara. Nah, perkara pertama yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah la tusyrik billahi syai'a. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan syirik, iya, itu definisinya adalah menjadikan untuk Allah sekutu atau tandingan pada apa-apa yang menjadi kekhususan Allah. Pada apa-apa yang menjadi kekhususan Allah. Iya, menjadikan untuk Allah sekutu, tandingan pada apa-apa yang menjadi kekhususan Allah. Apa kekhususan Allah? Pertama, rububiyah. Allah satu-satunya pencipta. Ia satu-satunya memberikan rezeki, satu-satunya menghidupkan, satu-satunya mematikan. Kapan ada orang berkeyakinan bahwa ada sesuatu atau ada orang yang bisa mempengaruhi rezeki, bisa mempengaruhi hidup dan kematian, ini sudah menjadikan bagi Allah tandingan, menjadikan bagi Allah sekutu. Iya. Contoh yang biasa beredar di masyarakat, mohon maaf Pak ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa yang biasa pakai cincin. Iya, sekedar pakai cincin dan perhiasan tidak ada masalah, asal jangan ada keyakinan di balik itu. Tapi kalau cincin tersebut diyakini, ini cincin, ya. Kalau saya lewat di Sultanga, ya, sana atau di Lagaligo atau di sini apa, Sakbamparu, tidak ada orang berani ganggu saya. Iya, semuanya tunduk sama saya. Iya. Kenapa? Cincin ini. Itu syirik. Kenapa? Manfaat dan mudarat itu di tangan Allah, bukan di cincin itu. Nah, semenjak saya pakai cincin saya, cincin itu ini menjadikan tandingan sekutu bagi Allah pada cincin. Nah, itu sudah syirik. Itu cuma contoh cincinnya ya. Banyak contoh yang lain. Apakah bentuknya apa? Jimat, iya, atau apa? Keris. Iya, kalau kita di sini jarang pakai keris. Di Jawa aja itu banyak.
biasanya ya kalau punya permata tapi ada keyakinan di balik permata itu tidak boleh. Kalau semua sekali dipakai perhiasan, dipakai petantang petenteng, lihat kowe saya punya permata, iya itu kan cuma terjatuh pada kesombongan, iya bukan pada kesyirikan, iya atau dia berlebihan, iya dia pakai cincin pada semua jarinya, itu kan berlebihan juga. Tapi dia tidak terjatuh ke dalam dosa syirik, hanya tarik-tarikan, iya, berlebihan. Masa semua jarinya pakai cincin, iya, nanti dianggap sebagai dukun, iya, bukan lagi dukun tapi dukung. Nah, itu contoh saja, iya, pada kekhususan Allah. Nah, atau menjadikan sekutu dan tandingan, iya, pada kekhususan Allah, yaitu Allah yang diibadahi. Tujuan dari ibadah, maksud dan niatannya hanya kepada Allah. Lalu ada yang beribadah, ada yang sholat, niatannya apa? Mendapatkan pujian semata. Iya, mendapatkan pujian semata, mendapatkan sanjungan semata. Iya, itu menjadikan ibadah tersebut, iya, kepada selain Allah. Sebab niatan dalam dirinya murni untuk mendapatkan pujian, tidak ada lagi karena Allah. Atau dia melaksanakan sholat itu semata-mata untuk dunia, iya, bukan karena Allah tapi semata-mata untuk dunia. Contoh yang biasa di masyarakat itu sholat duha. Itu orang kalau sholat duha tidak pernah absen, subhanallah, tidak pernah absen. Tapi sholat 5 waktu Senin Kamis, nah ya Senin sholat, Kamis tidak. Nah, tapi kalau duha tidak pernah. Lalu ditanya, kenapa bisa? Inilah sholat duha ini mendatangkan dalek, dan dalek dengan rezeki sama aja. Nah, iya, itu kan tujuannya untuk apa? Untuk keduniaan. Iya, untuk keduniaan, bukan karena Allah. Iya. Itu menjadikan bagi Allah tandingan. Pada apa yang menjadi kekhususan Allah? Pada semua ibadah tanpa kecuali. Kapan ibadah tersebut ditujukan kepada selain Allah, kepada siapapun atau kepada apapun, syirik pada kekhususan Allah. Atau pada asma wa sifat. Iya, Allah punya nama Ar-Rahman. Iya. Lalu ada yang mengklaim si fulan juga dia sama dengan Allah yang Ar-Rahman. Wah, itu juga tidak boleh. Iya, atau sifatnya Allah. Iya, Allah punya tangan, manusia juga punya tangan, sama. Tidak boleh. Nah, ini sudah sering kita bahas ya di bagian kesyirikan. Ini saya cuma sekedar mengisyaratkan saja. Iya. Nah, sudah masuk waktu ya? Nah, saya hanya sekedar mengisyaratkan saja. Yang jelas kesyirikan itu dosa terbesar. Iya. Yang siapapun yang meninggal di atas kesyirikan yang besar, meninggal di atas kesyirikan tersebut tidak mendapatkan ampunan. Tapi siapa yang bertobat sebelum dia meninggal, maka Allah mengampuni seluruh dosa tanpa kecuali. Nah, baik, saya kira ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan yang benar datang dari sisi Allah. Iya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.